Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang percabangan. Apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart, logika jika maka digambarkan dalam bentuk cabang. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Pada gambar di sebelah kanan ada gambar decision ya, jadi ada alur atau flow dari atas ke bawah, jadi ada jika di situ. Kemudian untuk panah bawah atau panah yang kanan itu biasanya ada tindakan iya atau tidak ya. Kemudian ada jika ke kanan itu jika iya seperti apa, kalau misalkan jika tidak maka seperti apa gitu. Percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Seperti yang dikotakin seperti di gambar ya, itu ada if jika total belanja itu lebih dari 100.000 maka mendapatkan hadiah. Jadi penulisan if dengan contoh output berdasarkan kondisi yang diizinkan. Yang kedua, percabangan if else. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Di sebelah kiri ada contoh flowchartnya. Jadi ada mulai, kemudian apakah password benar? Jika iya, selamat datang ya. Kemudian terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami, dan dari alur dari atas mulai, kemudian apakah password benar? Jika tidak maka password salah dan coba lagi, sampai seterusnya. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami sampai selesai. Dalam bentuk contoh skripnya di sebelah kanan, di situ ada kondisi benar, jadi ada tulisan if yang pertama itu selamat datang. Kemudian jika kondisi salah itu ada notif, di situ ada password salah dan coba lagi. Berarti di sini ada kondisi iya dan tidak, jadi ada kondisi benar dan ada kondisi salah. Percabangan if else if. Jadi percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Jadi di sini contohnya ada nilai jika grade itu lebih dari 90 mendapatkan A, kemudian grade lebih dari 80 mendapat grade B+, jika nilai lebih dari 70 maka mendapatkan grade B, dan selain itu akan mendapatkan grade F, dan tampilkan grade dan selesai. Jadi di sini ada contoh percabangan if else if. Dimulai dari atas ada nilai lebih dari 90, jika iya maka mendapatkan grade A. Kemudian ke bawah jika tidak berarti nilai lebih dari 80 pada pengecekan kedua. Kemudian jika iya maka mendapat B+ dan tampilkan grade ke bawah, selesai. Kemudian jika nilai lebih dari 70 maka mendapatkan B dan tampilkan grade dan selesai. Begitu seterusnya. Jadi jika ada kondisi atau decision, ini ada 3 kondisi, jadi bisa ditambahkan sesuai dengan selera programmernya. Di sini bentuk skrip daripada percabangan if else if. Jadi menggunakan percabangan if else if. Jadi if yang pertama di sini lebih dari sama dengan 90 maka akan mendapatkan grade A. Kemudian else if jika nilai lebih dari sama dengan 80 maka mendapatkan grade B+.
if lagi nilai lebih dari sama dengan 70 mendapatkan B dan seterusnya. Dan jika di luar itu maka akan mendapatkan grade F. Maka untuk menampilkan hasil program ini, yaitu grade Anda sama dengan grade yang ada di atas, jadi di antara A, B, C, D, E sampai F. Percabangan switch case. Percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if else if. Jadi strukturnya seperti yang ada di bawah ini, ada switch, kemudian kurung kurawal buka, kemudian ada case value, ada blok kode, kemudian ditutup dengan break, kemudian buka lagi dengan case value, blok ditutup dengan break, dan default, blok, dan kurung kurawal tutup. Jadi kita dapat membuat blok kode atau case sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch seperti yang gambar di sebelah kiri. Pada value kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel. Setiap case harus diakhiri dengan break. Khusus untuk default tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Pemberian break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Di sini contoh script daripada program dengan switch case. Jadi di sini ada inputkan grid, kemudian di bawah switch ada case A, case B, case C, D, E, F. Jadi ada keterangan, nanti setelah program dieksekusi ada keterangan luar jika A adalah luar biasa begitu ya. Kemudian keterangan yang ada di bawahnya, jadi ada luar biasa, bagus, Anda lulus, Anda remedi, dan grid salah jika di luar diinputkan grid yang ditentukan oleh di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di antara switch case. Percabangan bersarang. Kita juga dapat membuat blok percabangan di dalam percabangan. Ini disebut percabangan bersarang atau nestative. Jadi di sini ada cabang anak dan cabang induk. Jadi ini if di dalam if. Jadi ada if yang pertama itu cabang induk, kemudian di dalam cabang induk if itu ada if lagi. Jadi if di dalam if itu namanya nestative atau percabangan bersarang.